Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, saudara-saudara, kita semuanya akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Pergerakan nasional adalah sebuah istilah yang digunakan pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1908 hingga 1945. Gerakan ini merupakan wujud protes rakyat Indonesia terhadap kaum kolonial Belanda atas penindasan yang mereka terima selama bertahun-tahun. Pergerakan nasional diwarnai oleh banyak sekali organisasi yang muncul kala itu. Salah satunya adalah Gabungan Politik Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan GAPI. GAPI didirikan pada tanggal 21 Mei 1939 atas inisiatif Muhammad Husni Tamrin. GAPI diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso serta dibantu oleh Amir Syarifuddin dan Muhammad Husni Tamrin itu sendiri. Pendirian GAPI bermula pada 15 Juli 1936. Pada saat itu, Sutarjo Karto Hadikusumo, Ketua Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra atau PPBB, mengajukan tuntutan yang dikenal dengan nama Petisi Sutarjo di Volksraad. Petisi tersebut berisi bahwa Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda akan mengadakan sidang permusyawaratan untuk menentukan dalam jangka waktu 10 tahun yang akan datang, Indonesia sudah diberi hak sendiri untuk berdiri sendiri. Namun, tidak seluruh partai politik di Indonesia menyetujui petisi Sutarjo tersebut, karena petisi tersebut dianggap sebagai langkah mundur dari perjuangan awal untuk memerdekakan Indonesia. Pada awalnya, petisi Sutarjo ini diterima oleh Volksraad, akan tetapi pada tahun 1938, petisi Sutarjo ini ditolak oleh pemerintah kerajaan Belanda, setelah parlemen di Belanda menolak petisi tersebut. Alasannya adalah Indonesia belum mampu berdiri sendiri. Kegagalan tersebut mendorong semangat untuk membina kerjasama di antara partai politik dalam bentuk federasi pada 1939. Menurut Muhammad Husni Tamrin, pembentukan federasi pada mulanya diusulkan oleh PSII pada bulan April 1938 dengan nama Badan Perantara Partai Politik Indonesia atau BAPEPI. Namun, karena pembentukannya kurang lancar, Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk kembali konsentrasi nasional. Alasan lain yang mendorong dan mempercepat pembentukan GAPI adalah adanya masalah internasional dengan munculnya fasisme terutama di Jerman, lalu sikap dari pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan rakyat Indonesia. 3 alasan tersebut menjadi tantangan bagi para tokoh pemimpin Indonesia karena makin meningkatnya situasi internasional akibat pengaruh fasisme. Oleh karena itu, pers Indonesia menyerukan agar kekalahan dalam forum Volksraad dianggap sebagai peringatan untuk menuntut dan menyusun barisan kembali dalam suatu wadah persatuan berupa konsentrasi nasional. Pada akhirnya, tokoh-tokoh dari Partai Gerindo, Parindra, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia sepakat untuk menggabungkan diri dalam sebuah organisasi yang bernama GAPI. Karena didasari rasa persatuan dan kesatuan,
untuk menggalang kekuatan bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Ketika didirikannya GAPI, ditujukan untuk menyatukan partai politik Indonesia dalam perjuangan kedaulatan pemerintah Indonesia, mendemokratisasi pemerintahan di Indonesia, serta mencegah konflik antar partai politik Indonesia dalam melakukan perjuangan kemerdekaan. Dalam upaya memaksimalkan tujuan tersebut, GAPI berpegang teguh pada asas organisasi, yaitu hak untuk menentukan nasib diri sendiri, persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. Perjuangan GAPI diwarnai oleh banyak diskusi. Salah satunya adalah konferensi pertama GAPI pada 4 Juli 1939 yang membicarakan aksi GAPI dengan semboyan Indonesia berparlemen. Gerakan tersebut tidak menuntut kemerdekaan penuh, tapi suatu parlemen yang mendasarkan pada sendi-sendi demokrasi. GAPI menghendaki agar Indonesia mempunyai parlemennya sendiri yang terdiri atas wakil dari Belanda dan Indonesia dengan kedudukan yang sama. Pada 20 Desember 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang dikenal dengan Manifest GAPI, yang isinya mengajak rakyat Indonesia dengan Belanda untuk bekerja sama menghadapi gaya bahaya fasisme dan meminta supaya rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Pada bulan Desember, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia yang dijunjung oleh partai-partai politik dan juga dijunjung oleh serikat-serikat pekerja dan badan-badan sosial. Kemudian dibentuklah Komite Parlemen Indonesia dengan maksud untuk meningkatkan aksi-aksi GAPI di daerah-daerah. Namun, sayang pada akhirnya, akhir Februari 1950, GAPI dibubarkan disebabkan tujuan organisasi itu melenceng dari tujuan awal, terutama pada asas untuk menentukan hak sendiri. GAPI sebagai organisasi gabungan memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah bisa menyatukan beberapa partai politik dalam satu payung yang sama, demi memaksimalkan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah GAPI berupaya memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat yang telah terbukti adalah saling bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam menghadapi fasisme. GAPI mengambil sikap tersebut agar tidak berangus oleh Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap atau diasingkan. Dengan begitu, keberlangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Yang ketiga adalah GAPI lebih menggunakan Volksraad sebagai wadah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Volksraad adalah sebuah lembaga penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan memiliki fungsi sebagai perwakilan rakyat bagi pemerintah Hindia Belanda. Yang keempat adalah GAPI menyadarkan rakyat Indonesia akan pentingnya membentuk tata negara yang demokratis. Yang kelima, GAPI menghasilkan keputusan-keputusan penting untuk perjuangan kemerdekaan dalam Kongres Rakyat Indonesia. Keputusan yang dihasilkan yakni 1. Penetapan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, 2. Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan 3. Peningkatan penggunaan bahasa Indonesia bagi semua rakyat Indonesia. Yang keenam adalah aksi yang dilakukan GAPI ini telah merambah hingga ke daerah-daerah, buktinya mereka membentuk Komite Parlemen Indonesia untuk memberi kursus dan rapat tertutup pada rakyat akan kewajiban bersama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Namun, GAPI juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah gerakan yang dilakukan oleh GAPI seringkali ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga perjuangan untuk mencapai kemerdekaan pun terhalang. Yang kedua adalah tidak semua partai politik setuju dengan keputusan yang dibuat oleh GAPI, sehingga usaha yang ingin dilakukan menjadi terhambat. Yang ketiga adalah tidak semua usulan GAPI yang diajukan kepada pemerintah Belanda yang diterima bisa menghasilkan kinerja yang bagus. Sebagai contohnya adalah Komisi Viesmann yang bertugas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam hal ketatanegaraan Indonesia. Nyatanya, hasil kerja komisi ini sangatlah mengecewakan kaum pergerakan. Hasil penelitian yang diberikan jauh dari kata objektif.
Rekomendasi akhir yang diberikan adalah rakyat Indonesia sangat puas dengan pemerintahan kolonial Belanda dan tetap ingin bergabung dengan Belanda.